Selamat datang di Ruang Fakta Publik. Pada video ini, kita masuk ke jantung proses hukum, peran pengacara, jaksa, dan hakim, serta mengapa dalam kasus ini banyak pertanyaan hukum tidak pernah benar-benar diuji di ruang sidang. Konten ini disusun agar publik dapat melihat perkara besar dari sudut pandang proses, bukan sekedar pemberitaan. Peran pengacara, jaksa, dan hakim. Dalam sebuah perkara pidana besar, ada 3 peran kunci yang menentukan jalannya proses hukum. Pengacara bertugas melindungi hak-hak pihak yang diperiksa, baik tersangka maupun terdakwa. Jaksa bertugas membuktikan terjadinya tindak pidana, menyusun konstruksi perkara, dan menghadirkan alat bukti di pengadilan. Sementara hakim berperan sebagai penilai akhir yang memastikan seluruh proses berjalan adil serta memutus berdasarkan hukum dan pembuktian. Dalam sistem hukum modern, hakim tidak mencari bukti. Hakim menilai bukti yang diajukan oleh jaksa dan bantahan yang diajukan oleh pengacara. Karena itu, tanpa persidangan, peran ketiga aktor ini tidak pernah benar-benar berjalan secara utuh. Mengapa kasus ini tetap dibahas walau pelaku telah meninggal? Secara hukum, ketika terdakwa meninggal dunia, perkara pidananya berhenti. Tidak ada lagi subjek yang dapat diadili. Namun secara publik, kasus Epstein tidak pernah benar-benar selesai. Alasannya sangat sederhana. Tidak pernah ada persidangan utama. Tidak pernah ada proses pembuktian terbuka. Tidak pernah ada pemeriksaan silang saksi di ruang sidang. Akibatnya, banyak pertanyaan publik tidak pernah dijawab oleh mekanisme hukum. Yang tersisa hanyalah dokumen, liputan media, dan kesaksian yang tidak pernah diuji. Inilah mengapa, meskipun perkara pidana telah berhenti, pembahasannya terus hidup di ruang publik. 5 kesimpulan dari dokumen yang dibuka. Dari berbagai dokumen yang dibuka ke publik, ada beberapa kesimpulan yang relatif aman untuk ditarik. Pertama, Epstein memiliki jaringan sosial yang sangat luas. Kedua, banyak pernyataan dalam dokumen belum pernah diuji di pengadilan. Ketiga, dokumen memperlihatkan pola relasi, bukan konstruksi kejahatan yang telah dibuktikan. Keempat, munculnya nama di dalam arsip tidak sama dengan keterlibatan pidana. Dan kelima, dokumen hanya mencerminkan proses hukum yang terhenti, bukan hasil akhir dari proses tersebut. Kesimpulan-kesimpulan ini penting agar publik tidak menarik makna yang melampaui fungsi asli dokumen hukum. Cara membaca dokumen hukum tanpa salah tafsir. Agar tidak salah memahami dokumen seperti Epstein Files, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu dipegang. Pertama, perhatikan jenis dokumennya. Apakah itu gugatan perdata, transkrip kesaksian, atau catatan administratif? Kedua, perhatikan konteks penyebutan nama. Apakah nama itu disebut sebagai pihak atau hanya muncul dalam pernyataan orang lain? Ketiga, perhatikan apakah dokumen tersebut sudah pernah diuji di pengadilan. Dan yang paling penting, selalu pisahkan antara dokumen proses dan putusan hukum. Karena hanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan menetapkan kesalahan pidana. Pelajaran yang relevan untuk Indonesia. Kasus Epstein memang tidak terjadi di Indonesia, namun ada beberapa pelajaran penting yang sangat relevan bagi sistem hukum di Indonesia. Pertama, pentingnya perlindungan korban sejak awal. Kedua, pentingnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kejahatan seksual. Ketiga, pentingnya transparansi proses hukum tanpa mengorbankan hak privasi korban. Dan yang tidak kalah penting, pentingnya literasi hukum publik agar masyarakat mampu membedakan antara dokumen, opini, dan putusan hukum. Karena tanpa literasi tersebut, perdebatan publik justru berisiko mengaburkan tujuan utama hukum, yaitu memberikan keadilan. Pada video ini, kita melihat bahwa kasus besar tidak pernah hanya ditentukan oleh satu tokoh. Ia ditentukan oleh proses, oleh pembuktian, dan oleh peran para aktor hukum. Namun masih ada satu pertanyaan yang terus muncul. Apakah jaringan sosial Epstein bisa dianggap sebagai jaringan kejahatan? Dan mengapa begitu banyak informasi tidak pernah cukup kuat untuk menjadi tuntutan pidana?
Itulah yang akan kita bahas di video berikutnya di Ruang Fakta Publik.